Halo, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, secara khusus untuk siapa saja yang akan menonton video ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberi penjelasan tentang buku cerita anak yang telah saya buat. Buku cerita ini berjudul Petualangan di Kebun Binatang. Nah, buku ini gunakan sebagai sumber belajar secara khusus untuk anak SD. Sebelumnya, perkenalkan saya Juliana Purba dengan NIM 221134142. Ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam buku cerita ini. Yang pertama itu mengenai kompetensi pengetahuan yang ada di dalamnya. Yang kedua, kompetensi keterampilan yang harus ditanamkan untuk siswa. Dan yang ketiga adalah mengenai penanaman nilai karakter untuk siswa SD. Kompetensi pengetahuan yang akan dicapai siswa melalui buku cerita ini pertama itu nanti siswa dapat mengetahui penggolongan hewan berdasarkan susunan tulangnya, di mana nanti di sini ada contohnya buaya, dan ada juga nanti hewan tidak bertulang belakang yang mana nanti diceritakan di dalam buku ini, contohnya itu kupu-kupu. Nah, nanti juga siswa akan dapat mempelajari atau menggolongkan hewan berdasarkan hidupnya atau berdasarkan habitatnya, seperti yang akan diceritakan juga dalam buku ini, contohnya itu nanti kupu-kupu, katak, dan juga nanti ada burung, dan juga nanti siswa dapat mempelajari atau mengetahui dengan membaca buku ini, mereka dapat mengetahui mengidentifikasi jenis hewan berdasarkan jenisnya, misalnya reptil, mamalia, amfibi, maupun apes yang diceritakan dalam buku ini. Untuk kompetensi keterampilan yang akan dilatih untuk pada siswa, yaitu misalnya siswa dapat mengelompokkan jenis hewan yang ditemukan di lingkungan sekitarnya, seperti ketika mereka berkunjung ke kebun binatang yang tinggal di rumah mereka. Berikutnya itu siswa dapat melakukan pengamatan langsung seperti berkunjung ke kebun binatang seperti yang saya ceritakan dalam buku cerita ini. Dan yang berikutnya itu siswa dapat menggambarkan hasil pengamatan mereka mengenai jenis hewan yang mereka temukan sendiri. Buku cerita ini juga akan meningkatkan rasa ingin tahu siswa, di mana dengan mereka melihat secara langsung bentuk-bentuk hewan, mengetahui nama-nama hewan, mereka menjadi merasa ingin tahu ternyata misalnya hewan itu juga dapat dikelompokkan berdasarkan susunan tulangnya. Misalnya juga hewan itu dapat dibedakan berdasarkan habitatnya, atau juga hewan itu dapat dibedakan berdasarkan bagaimana mereka berkembang biak dan berdasarkan jenis makanan yang mereka nikmati. Nah, melalui gambar-gambar yang sebagai ilustrasi diharapkan mampu memberikan stimulus untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa. Juga untuk meningkatkan disiplin siswa misalnya dengan mencatat apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang telah mereka ketahui dengan rapi. Dan itu juga diharapkan untuk melatih kerjasama antar siswa, di mana ketika mereka dibuat belajar berkelompok atau di dalam buku ini mereka diberi tugas untuk berkunjung ke kebun binatang dengan secara berkelompok. Nah, di sana akan dilatih bagaimana mereka kerjasama, bagaimana mereka akan sama-sama menjelajahi dari awal sampai selesainya kisah petualangan dalam buku cerita ini. Berikut ini adalah alur dari cerita ini, di mana nanti diawali dari pembelajaran yang di kelas Ibu Lina adalah seorang guru SD yang mengajarkan IPA. Nanti kebetulan hari itu mereka belajar tentang penggolongan hewan. Nah, di awal pembelajaran Bu Lina membawa dan menunjukkan beberapa gambar hewan kepada siswa, dan siswa diberi kesempatan untuk memberi
jawaban atau menceritakan informasi atau pengetahuan yang mereka ketahui tentang gambar hewan yang ditujukan oleh Bu Guru. Nah, dan di akhir kelas nanti Bu Lina memberikan tugas kepada siswa agar mereka pergi mengunjungi kebun hewan yang kebetulan yang ada di dekat sekolah mereka. Yang menjadi tujuan dari ini adalah agar siswa dapat mengalami dan mengetahui secara konkret, secara langsung tentang nama-nama hewan, nama hewan beserta bentuknya, ciri-ciri, dan termasuk ke dalam jenis penggolongan apa. Nah, untuk melakukan tugas ini, Bu Lina membagi siswa dalam beberapa kelompok yang akan didampingi oleh kakak pendampingnya nanti. Kebetulan dalam cerita ini nanti satu kelompok itu ada Asiel, Bardi, Evan, dan Nathan yang menjadi satu kelompok, dan Kak Alena yang menjadi pendamping mereka atau sebagai pemandu atau menjadi orang yang bisa ditanyakan anak-anak tentang yang berhubungan tentang hewan yang ingin mereka ketahui. Nah, dalam cerita ini nanti siswa mengawali petualangannya itu diawali dengan mereka melihat seekor singa, baru buaya, ular, juga ada nanti burung, ada juga nanti katak dan kupu-kupu. Nah, dengan ilustrasi gambar yang ada di sini, mereka nanti ini diharapkan memberikan stimulus rasa ingin tahu kepada siswa, memberikan secara konkret gambaran hewan itu seperti apa bentuknya dan termasuk ke dalam golongan apa. Dan itu juga yang akan nanti ditekankan di sini, meningkatkan rasa ingin tahu siswa, menanamkan disiplin siswa, dan juga untuk melatih kerjasama antar siswa, di mana di awal cerita Kak Alina memberikan peringatan, petunjuk kepada anak agar mereka ketika melakukan kunjungan di taman hewan diawali bersama dan diakhiri bersama, dan diharapkan siswa untuk mencatat semua pengetahuan informasi yang mereka ketahui tentang hewan yang mereka jumpai. Ini adalah sebagai gimana untuk menekankan nilai rasa ingin tahu, disiplin, dan kerjasama antar siswa. Dan bagaimana nanti dalam cerita ini apakah siswa dapat mengelompokkan atau mengetahui hewan-hewan yang mereka jumpai. Dan di akhir cerita itu akan dijelaskan di mana nanti siswa akan kembali ke kelas pada esok harinya, dan Bu Lina sebagai guru mereka bertanya atau memberi kesempatan kepada siswa untuk menceritakan ulang bagaimana pengalaman mereka ketika berkunjung ke kebun binatang. Nanti di akhir cerita mereka di dalam kelas mereka akan anak-anak menceritakan kembali, dan Bu Lina akan memberikan kesimpulan tentang petualangan mereka di kebun binatang. Nanti di sana akan dijelaskan dan akan dijelaskan secara terperinci yang hewan yang termasuk amfibi yang mana, reptil yang mana, juga apes di mana, juga yang termasuk mamalia di mana. Demikian penjelasan alur serta konferensi yang ada dalam buku cerita ini. Semoga ini bermanfaat untuk siapa saja yang akan menonton, dan mohon maaf jika ada segala kekurangan. Dan untuk berikutnya di sini adalah akan saya membagikan kumpulan buku cerita ini. Semoga dapat dibaca dan disimak dan dengan baik. Mohon maaf, terima kasih.